杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saya tidak pernah setuju untuk bergabung dengan Anda. Jadi bagaimana Anda bisa menyebut saya pengkhianat? Tubuh Dharma menatap Hua Qingsing dengan polos. Saya tidak peduli. Hua Qingsing memalingkan kepalanya, menolak untuk menatap tubuh Dharma dan dengan cepat meludah. Pengkhianat. Hentikan omong kosong ini. Yang mendengus dingin dan berkata, katakan pada saya rahasia apa yang Han Leng bawa. Saya tidak tahu. Hua Qingsing menjawab dengan belak-belakan. Yang menyeringai dan berkata ringan. Sepertinya Anda belum menyadari betapa canggungnya situasi Anda saat ini. Kalau begitu, mari kita bicara lagi setelah Anda jernih pikirannya. Dengan itu, Yang Ke melambaikan tangannya, kemudian Hua Qingsing yang melayang di udara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan tidak diketahui kemana Yang Ke telah melemparkannya ke alam mistis kecil. Segera setelah itu, Yang Ke membuat segel tangan dan melemparkan beberapa mantra spiritual ke udara. Tampaknya menggunakan beberapa teknik rahasia melawan Hua Qingsing. Meskipun kecerdasan wanita ini diragukan, dia bukan orang jahat. Tubuh Dharma tiba-tiba berkata, saya tahu. Yang Ke mengangguk. Jika dia tidak benar-benar berniat menyelamatkan saya tidak akan mengirimnya. Saya pasti sudah membunuhnya sejak lama untuk membungkamnya. Bagus Anda tahu apa yang Anda lakukan, kata tubuh Dharma melirik tubuh Yang Ke. Anda harus segera mengobati luka Anda. Yang Ke mengangguk dan duduk bersila di samping kebun herbal. Dalam pertempuran sebelumnya, dia dihantui oleh pikiran iblis dan bertarung tanpa henti melawan 3 ahli alam kaisar. Menderita banyak luka. Luka-luka itu masih terjerat dengan kekuatan hukum dari ketiga ahli alam kaisar, sehingga sulit untuk disembuhkan. Jika seorang ahli alam sumber Do biasa menderita luka seperti itu, mereka mungkin tidak memiliki solusi selain meminum beberapa ramuan untuk mencegah luka semakin parah. Tetapi di dalam alam mistis kecil, Yang Ke dapat menggunakan hukum langit dan bumi di ruang ini untuk menghilangkan sisa kekuatan hukum yang terjerat di lukanya. 3 hari berlalu dengan cepat dan Yang Ke akhirnya selesai mengobati lukanya. Dengan bantuan vitalitas luar biasa yang terpancar dari pohon abadi di kebun herbal, ditambah dengan kemampuan penyembuhannya yang kuat, luka Yang Ke pada dasarnya telah sembuh dan tidak ada bekas luka sama sekali. Namun setelah pertempuran hebat, dia pasti lemah dan perlu beristirahat selama beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Kemudian dia meninggalkan alam mistis kecil dan muncul di ruang tamu keluarga Zhang. Liu Yan yang telah menjaga mutiara alam mistis melihat Yang Ke muncul. Matanya yang indah berbinar dan ia berseru dengan gembira. Tuan! Sambil berbicara, dia menatap Yang Ke dari atas ke bawah, memastikan bahwa dia selamat dan sehat. Baru kemudian dia terlihat menghela nafas lega. Terima kasih atas kerja keras Anda. Yang Ke mengangguk padanya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kembali mutiara alam mistis. Namun Liu Yan berkata, itu tugas saya. Bagus sekali, Anda juga telah naik ke alam sumber Do. Selamat. Sebelumnya, Liu Yan telah tidur di magma di bawah gunung Yuanding, menyerap panas magma yang menyengat. Yang Ke merasakan bahwa dia akan segera maju, tetapi setelah menunggu selama sebulan tanpa kemajuan apapun, dia tidak punya pilihan selain berangkat ke kota hutan Maple. Untungnya, Liu Yan kembali pada saat yang krusial, menggunakan ikatan spiritual yang tak terpisahkan di antara mereka untuk membangkitkan kesadaran Yang Ke. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Alam sumber Do saya jauh lebih rendah daripada milik Tuan. Liu Yan tersenyum tipis. Jangan meremehkan diri Anda sendiri. Anda berbeda dari makhluk biasa.
Dan saya tidak memiliki keunggulan unik seperti itu. Karena surga telah mengizinkan Anda mengambil langkah ini, surga pasti akan mengizinkan Anda untuk melangkah lebih jauh. Seharap begitu. Liu Yan juga menunjukkan ekspresi rindu. Ngomong-ngomong, lihat, apakah ini berguna untuk Anda? Yang tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu dan mengeluarkan sesuatu dari cincin spesialnya. Saat benda itu muncul, suhu di seluruh ruangan tiba-tiba naik, dan aura yang mampu membakar segalanya terpancar keluar. Ini! Mata indah Liu Yan menyipit, menatap kaget pada benda di tangan Yang Ke. Itu adalah sehelai bulu. Bulu sepanjang 3 kaki, seluruhnya berwarna emas, tetapi pada bulu itu tampak seperti terbakar dengan api hitam pekat, berkedip-kedip. Sekilas, api itu tampak mampu membakar bahkan jiwa hingga menjadi abu. Bulu ponik, jelas Yang Ke. Dia telah menemukan bulu ponik ini di Gunung Kemurnian Giok. Itu bukan bulu yang ditinggalkan oleh ponik muda, tetapi bulu ilahi dari roh suci dewasa. Benda-benda seperti itu selalu merupakan harta karun yang tak ternilai harganya, lebih dari cukup untuk menempa harta rahasia terkuat. Tetapi Yang Ke merasa bahwa memberikannya kepada Liu Yan adalah pilihan terbaik. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Yang Ke, tubuh halus Liu Yan bergetar hebat. Dia menatap bulu ponik itu dengan seksama, matanya yang indah sedikit bergetar, dan berkata dengan suara serak, "Saya bisa mencoba memurnikannya." "Sempurna." Yang Ke tersenyum dan menyerahkannya bulu itu. Liu Yan mengambilnya dan mulai memainkannya dengan penuh kasih sayang. Melihatnya seperti itu, Yang Ke segera memasukkannya ke dalam mutiara alam mistis, membiarkannya memurnikannya sendiri. Setelah itu, Yang Ke meninggalkan ruangan dan bertemu dengan anggota keluarga Zhang. Melihat Yang Ke, anggota keluarga yang tentu saja menunjukkan perhatian dan salam kepadanya, terutama Zhang Roshi. Meskipun dia tetap diam karena malu, Yang Ke dapat merasakan perhatian dan jaminan dari tatapan sesekali yang diberikannya. Setelah mengobrol santai dengan keluarga Zhang untuk sementara waktu, Yang Ke kembali ke kamarnya, mengeluarkan manik suaranya, dan mengirim pesan kepada Mu Xiuqi untuk memberitahunya bahwa dia aman. Dan Xiuqi sangat gembira dan segera menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Yang Ke. Sebelum Yang Ke sempat mengetikkannya, dia memutuskan sambungan. Hanya misalkan senyum masam untuk Yang Ke. Beberapa saat kemudian, Yang Ke merasakan beberapa aura kuat mendekat dari jauh. Sebelum sosok-sosok itu tiba, sebuah suara bergema dari jauh. "Saudara Yang, kami datang untuk mengunjungi Anda." Suara itu terdengar jauh dan luas, penuh semangat. Setelah memahami siapa yang menyampaikan pesan, anggota keluarga Zhang berpencar dengan tergesa-gesa. Dan dipimpin oleh ibu keluarga Zhang, mereka semua bergegas keluar untuk berbaris dan menyambutnya. Sesaat kemudian, kilatan cahaya menampakkan beberapa sosok. Wanita tua dari keluarga Zhang sedikit membungkuk dan berkata dengan lantang, "Tuan Kota, kehadiran Anda di tempat tinggal kami yang sederhana merupakan suatu kehormatan bagi keluarga kami. Saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal." Yang lain juga menyambut Duan Yuansan. Duan Yuansan melambaikan tangannya dan tersenyum. "Nyonya tidak perlu formalitas seperti itu. Saya Tuan Kota, datang tanpa diundang. Saya harap Anda memaafkan saya. Baiklah, saya datang untuk menemui saudara Yang. Saya ingin tahu apakah dia..." "Tuan Yang sedang beristirahat di kamar tamunya. Silakan masuk." Suara wanita tua itu tenang, tetapi siapapun dapat melihat kegembiraan dan antusiasme yang terpendam di dalam dirinya. Biasanya, bagaimana mungkin keluarga kecil seperti keluarga Zhang menarik perhatian Tuan Kota, apalagi membuatnya datang jauh-jauh dari kota hutan Maple. Tetapi sekarang, hal yang mustahil ini telah menjadi kenyataan. Meskipun mereka tahu itu semua karena Yang Ke, tetap saja itu suatu kehormatan bagi keluarga Zhang. Keluarga Zhang sekarang hanyalah sekelompok anak yatim piatu dan janda yang membuat mereka mudah menjadi sasaran keluarga lain. Tetapi jika peristiwa hari ini menyebar, keluarga-keluarga yang ingin memanfaatkan keluarga Zhang mungkin tidak akan berani melakukannya. Mereka bahkan mungkin harus bergantung pada keluarga Zhang.
Wanita tua itu melihat harapan untuk kebangkitan keluarga Zhang dan merasa semakin berterima kasih kepada Yang Ke. "Permisi." Duan Yuansan tersenyum tipis hendak mendarat bersama dua lainnya. Ketika salah satu dari mereka dengan tidak sabar berubah menjadi seberkas cahaya melesat langsung ke kediaman utama keluarga Zhang dan menghilang di depan sebuah kamar tamu. Sangat tidak sabar. Duan Yuansan hanya bisa tersenyum kecut, tak mampu berkata apa-apa. Di dalam kamar tamu, Kang Siran mendorong pintu dan melihat Yang Ke tersenyum padanya. "Saudara Yang, apakah Anda baik-baik saja?" Kang Siran dengan cemas mengamati kondisi Yang Ke dan baru setelah memastikan bahwa dia tidak terluka, dia tampak lega. "Saya mendengar dari penguasa kota dan yang lainnya bahwa Anda dirusak oleh energi iblis di luar kota dan hampir menjadi iblis sendiri. Itu benar-benar membuat saya takut setengah mati." "Itu benar, tapi untungnya saya akhirnya lolos dari bahaya." Yang Ke mengangguk sambil tersenyum. Kang Siran berkata dengan malu, "Saat itu saya sedang mengasingkan diri untuk menembus hambatan dan tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya baru mengetahuinya ketika keluar dari pengasingan 2 hari yang lalu. Tetapi saat itu Anda sudah menghilang tanpa jejak. Saya dan penguasa kota telah mencari kemana-mana, tetapi kami masih tidak dapat menemukan Anda. Jadi saya benar-benar merasa malu di hadapan saudara Yang." Ekspresi Kang Siran tulus dan kata-katanya berasal dari lubuk hatinya. Lagi pula, jika Yang Ke tidak memberinya pil sumber do, dia tidak akan bisa menjadi seniman bela diri alam sumber do. Terlebih lagi, Kang Siran sama-sama merasakan bahwa pil alam sumber do dengan pola pil telah memberinya lebih dari sekedar terobosan ke alam utama. Itu juga membawa beberapa perubahan lain. Dia tidak dapat menjelaskan dengan tepat apa perubahan itu. Tetapi dia selalu memiliki perasaan di hatinya. Tingkat pertama alam sumber do bukanlah akhir dari perjalanan seni bela dirinya. Dia masih memiliki harapan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan mungkin dia bahkan dapat melihat sekilas misteri alam kaisar. Jadi ini setara dengan kehidupan kedua. Hutang budi yang begitu besar sehingga Kang Siran merasa mungkin tidak akan pernah bisa membalasnya seumur hidup ini. Yang Ke telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepadanya, namun dia sama sekali tidak menyadari kesulitan Yang Ke. Membuat Kang Siran merasa sangat bersalah. Melihat Yang Ke sekarang tidak terluka, ia merasa agak lega. Jadi Yang Ke berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih atas perhatian Anda, saudara Kang." "Jangan berkata begitu." Kang Siran menggaruk pipinya. "Manajer Kang dan saudara Yang tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik." Sebuah suara terdengar dan Duan Yuansan melangkah masuk, diikuti oleh Musyoki. Setelah melihat Yang Ke dan mata Musyoki berbinar, lalu dia dengan malu-malu menjulurkan lidahnya berkata, "Awalnya saya bermaksud datang sendirian, tetapi Tuan Kota Duan dan manajer Kang mendengar Anda kembali dan bersikeras untuk ikut." "Ini bukan salah Nona Syoki. Memang saya yang datang tanpa diundang. Saya harap saya tidak mengganggu istirahat saudara Yang." Duan Yuansan terkekeh. "Tuan Duan, Anda terlalu baik," kata Yang Ke dengan senyum tenang mengangguk ke arah Musyoki. "Tempat tinggalnya sederhana, silakan merasa seperti di rumah sendiri." Duan Yuansan tanpa basa-basi mencari kursi dan duduk. Musyoki dan Kang Siran mengikutinya. Setelah duduk, ekspresi Duan Yuansan berubah serius. "Saudara Yang, pertama-tama saya harus meminta maaf kepada Anda." "Apa maksud Anda, Tuan Duan?" tanya Yang Ke, berpura-pura tidak tahu. Duan Yuansan berkata, "Dulu, ketika keluarga melarikan diri, formasi 7 bagian Xuanwu runtuh dengan sendirinya dan Anda dirusak oleh energi iblis. Saya tidak bisa membantu Anda dan saya selalu merasa bersalah karenanya." Yang Ke menggelengkan kepalanya. "Tuan Duan, Anda terlalu baik. Saya tahu situasinya dengan jelas. Itu bukan salah Anda." Mendengar Yang Ke mengatakan ini, Duan Yuansan tersenyum dan berkata, "Saudara Yang memang orang yang bijaksana. Hanya pengecut
kata Kang Siran dengan marah dari samping. Manajer Kang, kapan saya menyinggung perasaan Anda? Duan Yuansan menatap Kang Siran dengan ekspresi kosong. Sejujurnya, meskipun dia dan Kang Siran tidak memiliki hubungan yang dekat sebelumnya, mereka cukup sering berinteraksi. Lagi pula Kang Siran adalah anggota kamar dagang Ji Yuan dengan pengaruh yang cukup besar. Meskipun kekuatannya tidak tinggi, dia bukanlah seseorang yang bisa diabaikan oleh Duan Yuansan. Namun sejak Kang Siran naik ke alam asal Do, Duan Yuansan memperhatikan bahwa sikapnya terhadapnya menjadi sangat meremehkan, terutama setelah mendengar tentang kecelakaan Yang Ke. Sikapnya menjadi sangat permusuhan. Hal ini membuat Duan Yuansan bingung sekaligus diam-diam kesal, merasa bahwa Kang Siran telah menjadi sombong setelah mendapatkan kekuasaan. Jadi dihina seperti ini di depan Yang Ke tidak dapat ditanggung oleh Duan Yuansan, dan kata-katanya sudah diwarnai amarah. Tuan Kota Duan, saya hanya bercanda. Apa yang telah saya lakukan sehingga pantas mendapatkan penghinaan seperti itu dari Anda? Kata Kang Siran dengan sinis. Anda... Ekspresi Duan Yuansan berubah marah. Lagi pula dia adalah seorang penguasa kota. Bersikap tidak sopan dari Kang Siran adalah satu hal, tetapi menambah penghinaan dengan komentar sarkastiknya sungguh tidak menyenangkan bagi siapapun. Kalian berdua sebaiknya diam saja, kata Yang Ke. Pikirannya bergejolak. Dia mengerti mengapa Kang Siran tiba-tiba sangat tidak menyukai Duan Yuansan. Dia tersenyum dan berkata, mengingat situasinya, penguasa kota Duan memang tidak berdaya. Keputusannya untuk pergi dengan cepat dan melindungi dirinya sendiri adalah keputusan yang tidak berdaya. Kesalahannya bukan terletak pada Anda, penguasa kota. Saudara Yang memang bijaksana. Duan Yuansan mendengus, ekspresinya sedikit melunak. Begitukah? Kang Siran merutkan kening, melirik Yang Ke, lalu mengepakkan tangannya memberi hormat kepada Duan Yuansan dan berkata, karena saudara Yang berkata demikian, maka saya meminta maaf kepada penguasa kota. Saya gegabah, saya harap penguasa kota tidak tersinggung. Ekspresi Duan Yuansan berubah. Saudara Kang, Anda terlalu baik, katanya dalam hati terkejut. Karena perubahan sikap Kang Siran semata-mata disebabkan oleh salah satu kalimat dari Yang Ke. Tampaknya Kang Siran sekarang hampir sepenuhnya tunduk pada Yang Ke. Jika tidak, seorang kultivator alam asado dari kamar dagang Ji Yuan tidak perlu menunjukkan kelemahan dan meminta maaf kepadanya. Jadi hubungan antara keduanya tampaknya lebih dari sekedar hubungan baik, pikir Duan Yuansan dengan curiga. Dia benar-benar tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Yang Ke untuk membuat Kang Siran yang berada di level yang sama begitu patuh. Tuan Kota Duan, di mana Zhuang Pan? Yang Ke tiba-tiba bertanya dengan ekspresi muram. Jika ada pelakunya, mungkin bukan Zhuang Pan, tetapi dia pasti sangat terlibat. Jika orang ini tidak begitu pengecut dan melarikan diri terlebih dahulu, formasi 7 bagian Xuanbu tidak akan runtuh begitu cepat. Mengingat situasi saat itu, semua orang bisa bertahan untuk sementara waktu. Qin Chongyang tidak akan terluka. Du Lisen tidak akan mati di tempat. Adapun apakah Yang Ke akan dirusak oleh pikiran iblis dan terjerat dalam energi iblis, itu tidak pasti. Terlebih lagi, Yang Ke sudah memiliki perselisihan dengan Zhuang Pan dan tentu saja membenci perilakunya yang pengecut. Tidak diketahui keberadaannya, Duan Yuansan menjawab dengan wajah muram. Masalah ini menunjukkan penilaian saya yang buruk. Jika saya tahu Zhuang Pan begitu pengecut, saya tidak akan pernah membiarkannya menjadi anggota formasi, sehingga hampir membahayakan semua orang. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, setelah Zhuang Pan melarikan diri, dia tidak kembali ke kota hutan Maple, tetapi mengingat tingkat kultivasinya, dia seharusnya telah dirusak oleh energi iblis. Namun dilihat dari apa yang terjadi kemudian, dia seharusnya tidak mati sekarang, tetapi kita tidak tahu di mana dia bersembunyi. Jangan biarkan saya melihatnya, atau saya akan membuatnya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Kang Siran mendengus dingin, niat membunuhnya melonjak. Duan Yuansan menatapnya dengan aneh, lalu menoleh ke Yang Ke dan bertanya, ngomong-ngomong saudara Yang, apa sebenarnya yang terjadi setelah hari itu? Mendengar pertanyaannya, Mu Xiuqi dan Kang Siran juga buru-buru menoleh.
tampak sangat penasaran. Yang tersenyum masam. Saya juga tidak tahu, saat itu saya dirusak energi iblis. Kesadaran saya kacau dan saya hanya merasakan kegelapan. Ketika saya bangun kemudian semuanya sudah tenang. Yangke sudah mengantisipasi bahwa seseorang akan bertanya tentang ini, jadi dia telah menyiapkan jawabannya dalam pikirannya. Sambil berbicara, dia bertanya dengan curiga. Namun, saya sama-sama merasakan beberapa fluktuasi kekuatan yang menakjubkan saat itu, tetapi saya tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Duan Yuansan melanjutkan. Perasaan saudara yang benar, itu adalah Tuan Chen Wenhao dari Tanah Suci Bela Diri Surgawi dan tokoh-tokoh kuat lainnya dari 2 sekte besar yang datang ke sini dan tampaknya telah bertempur hebat dengan sesuatu di luar kota. Oh, Yangke menunjukkan ekspresi terkejut. Di mana ketiga tuan itu sekarang? Apakah mereka mengatakan sesuatu? Wajah Duan Yuansan berubah malu dan dia berkata, mereka tidak pergi ke kota hutan Maple, mereka menghilang setelah pertempuran itu. Sebagai penguasa kota hutan Maple, membicarakan hal ini cukup memalukan. Mereka telah datang ke wilayahnya tetapi tidak menemuinya atau mengatakan apapun. Jelas mereka tidak menganggapnya serius. Namun karena hanya berada di tingkat kedua alam sumber Do, dia tentu saja tidak berani mengkritik makhluk alam kaisar itu. Jadi, ketiga penguasa itu yang menghilangkan energi iblis, kata Yangke dengan serius. Ketiga penguasa itu memang sangat kuat dan banyak akal, dan pengunduran diri mereka yang tanpa pamrih sungguh mengagumkan. Ekspresi Duan Yuansan juga berubah serius dan dia berkata, bencana kota hutan Maple kita memang telah dihindari dan kita memang harus berterima kasih kepada ketiga penguasa itu. Bahkan Kang Siran dan Musyoki tampaknya setuju, jelas percaya bahwa hilangnya energi iblis secara tiba-tiba sepenuhnya disebabkan oleh upaya ketiga makhluk alam kaisar itu dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Yangke senang mendengar ini dan tentu saja tidak akan membongkar rahasia mereka. Baiklah, pertama-tama saya datang ke sini untuk menguji saudara Yang, dan kedua untuk bertanya apakah Anda bersedia tinggal di kota hutan Maple secara permanen. Tinggal secara permanen? Yangke mengangkat alisnya. Memang. Duan Yuansan mengangguk. Sejauh yang saya tahu, saudara Yang bukan berasal dari sekte atau kekuatan manapun, dan sepertinya bukan dari keluarga manapun. Jika saudara Yang bersedia tinggal secara permanen di kota hutan Maple, saya bersedia menawarkan Anda posisi wakil ketua kota. Saudara Yang juga tahu bahwa Zhao Wangpan awalnya adalah wakil ketua kota, tetapi dia melarikan diri. Kota hutan Maple saat ini memiliki lowongan untuk posisi wakil ketua kota, dan dengan kekuatan saudara Yang, Anda lebih dari mampu untuk mendudukinya. Setelah mengatakan ini, Duan Yuansan menatap Yangke dengan penuh harap, seolah-olah ingin dia setuju. Ini, Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat gelisah. Ketika semua orang bersama-sama mempertahankan kota hutan Maple, Yangke mendengar tentang hal ini dari Qin Chongyang, yang mengatakan bahwa Duan Yuansan bermaksud menjadikan Yangke sebagai wakil penguasa kota ketiga di kota hutan Maple. Dan jawaban Yangke saat itu ambigu, tetapi dia tidak menyangka Duan Yuansan akan datang sendiri untuk menanyakan hal ini. Saudara Yang bukanlah orang biasa, suatu hari nanti dia akan melambung ke langit. Bagaimana mungkin kota hutan Maple yang kecil membatasinya? Kang Siran tiba-tiba angkat bicara dari samping. Duan Yuansan melirik Kang Siran lalu ke Yangke dan berkata, saya mengerti. Yangke tersenyum masam. Mohon maafkan saya, penguasa kota, tetapi saya terbiasa berkelana sendirian dan tidak akan tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Jadi saya hanya bisa menghargai kebaikan Anda. Tidak apa-apa, saudara Yang. Anda sudah memberi saya jawaban. Itu sudah cukup untuk memuaskan saya. Musyoki terkikik dari samping. Saudara Yang, jika Anda ingin meninggalkan kota hutan Maple, beritahu saya dan saya akan ikut dengan Anda menjelajahi dunia. Yangke meliriknya dan menggoda. Memiliki wanita cantik di sisi saya tentu saja sesuatu yang akan membuat saya senang.
Musyoki langsung tersipu, tampak malu dan berkata, "Saudara Yang, nakal sekali." Dan Yuansan dan Kakang Siran tertawa terbahak-bahak. Namun ketika mereka melihat tanda lahir besar di wajah Musyoki, mereka berdua menghela nafas dalam hati. Seandainya bukan karena tanda lahir ini, Musyoki pasti akan menjadi wanita yang sangat cantik. Dan bahkan dengan tanda lahir itu, kecantikannya tidak bisa disembunyikan. Meskipun tanda lahir itu sedikit merusak citranya secara keseluruhan. Setelah itu mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum Duan Yuansan dan yang lainnya berdiri untuk pergi. "Ngomong-ngomong, saudara Yang." Sebelum pergi, Duan Yuansan tiba-tiba berbalik dan berkata, "Ada sesuatu yang perlu saya katakan pada Anda." "Apa?" Yang menatapnya dan curiga. "Pria yang Anda kurung itu, saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Dia menghilang dari penjara kota." Yang mengangkat alisnya dan berkata, "Penipu tua itu." "Tepat sekali." Duan Yuansan tampak aneh. Meskipun semua prajurit di kota sedang membela dan melindungi kota saat itu, dan tidak ada yang menjaganya, karena Anda sendiri yang memasang batasan untuk menjaga kekuatannya, mustahil baginya untuk melarikan diri dengan tingkat kultivasinya. Tapi setelah itu, seorang sipir datang untuk melaporkan bahwa orang ini telah menghilang tanpa jejak, tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Sungguh aneh. Yang tersenyum tipis. "Saya tahu." Duan Yuansan terkejut dan bertanya dengan heran, "Anda sudah menduga ini?" Melihat Yang sama sekali tidak terkejut, bagaimana mungkin Duan Yuansan tidak memikirkan hal ini? "Itu hanya tebakan, tapi sekarang sepertinya orang tua itu tidak sederhana." Bibir Yang berkedut. Penipu tua itu datang sendirian dari kota Musen, ingin meminta bantuan kota Fenglin. Dengan kekuatannya di tingkat ketiga alam raja kekosongan, dia mampu masuk dan keluar dari energi iblis yang tak terbatas dengan aman. Dia jelas memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Setelah ditempatkan di bawah batasan oleh Yangke, dia menghilang dari penjara tanpa jejak. Jadi bagaimana mungkin seorang kultivator alam raja kekosongan biasa bisa mencapai prestasi seperti itu? Siapa yang tahu rahasia apa yang dia miliki yang memberinya kemampuan yang begitu mendalam? "Haruskah kita mengejarnya?" tanya Duan Yuansan. "Jika perlu, saya pasti bisa membantu." "Tidak perlu." Yang menggelengkan kepalanya. "Saya hanya memenjarakannya karena penasaran, berniat untuk menyelidiki rahasianya dalam memasuki dan keluar dari energi iblis dengan bebas, untuk melihat apakah itu dapat digunakan oleh para seniman bela diri kota di masa depan. Sekarang krisis telah berlalu, tidak perlu upaya lebih lanjut." Dia tidak melakukan sesuatu yang keji, dia hanya menikmati menipu uang. Karena saudara Yang berkata demikian, maka lepaskan dia. Duan Yuansan terkekeh, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saudara Yang, istirahatlah untuk sementara waktu, kami akan pergi." Yang mengangguk, memperhatikan ketiganya pergi dan kembali ke kamarnya untuk duduk. Setengah jam kemudian dia membuka matanya lagi dan berkata dengan tenang, "Karena kalian di sini, masuklah. Apa yang kalian lakukan mengedap-ngedap di luar?" Begitu Yang selesai berbicara, seseorang melesat masuk seperti kilat, dengan santai membanting pintu hingga tertutup kembali. Melihat pendatang baru itu, Yang menangkupkan tangannya dan berkata, "Tetua Qin." Pendatang baru itu tak lain adalah Qin Chongyang, kepala keluarga Qin. "Saudara Yang." Qin Chongyang membalas sapaan, ekspresinya sedikit malu. Yang berkata, "Tetua Qin, bukannya memulihkan diri di klan, mengapa Anda datang ke sini?" Wajah Qin Chongyang tampak tidak baik, jelas karena luka-lukanya yang masih terasa dari kejadian sebelumnya. Namun yang lebih membingungkan Yang adalah dia tidak datang bersama Duan Yuansan untuk mengunjunginya, melainkan menyelinap sendirian. Jadi pikiran Yang berpacuk, dan dia mengerti apa yang sedang dilakukan Qin Chongyang. "Luka-luka saya sudah sembuh." Qin Chongyang melambaikan tangannya, mencari tempat untuk duduk dan berkata,
Saya dengar Anda kembali dengan selamat, Saudara Yang. Jadi saya bergegas ke sini, tapi saya tidak menyangka Tuan Kota dan yang lainnya sudah sampai duluan. Jadi, Anda bersembunyi di luar? Yang terkekeh. Ada beberapa hal yang tidak pantas diucapkan di depan Tuan Kota, kata Ki Chong Yang dengan canggung. Yang menghela nafas dan menatap Ki Chong Yang dengan tulus dan berkata, saya kurang lebih mengerti maksud Tetua Qin, tapi mohon maafkan saya karena berani menolak. Ki Chong Yang bertanya dengan heran. Anda sudah tahu sebelum saya mengatakannya? Yang tersenyum getir. Bukankah Tetua Qin datang ke sini untuk meminta saya bergabung dengan keluarga Qin Anda? Apakah saya begitu kentara? Ki Chong Yang terkejut, Yang mengangguk. Tuan Tua Qin sudah memberi isyarat tentang ini beberapa kali sebelumnya. Jika saya masih tidak bisa memahaminya, bukankah saya bodoh? Terlebih lagi, dikatakan bahwa aset keluarga Jiang juga akan diambil alih oleh keluarga Qin. Kekaisaran keluarga Jiang yang luas ditelan seluruhnya oleh keluarga Qin, tanpa kekuatan militer yang cukup sebagai pencegah. Saya khawatir itu tidak akan cukup untuk merendam ambisi orang lain yang tak terkendali. Saudaraku, saya mengerti. Mata Ki Chong Yang berbinar mendengar ini dan dia mengangguk berulang kali sebelum berkata, justru karena itulah saya datang ke sini. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi tetua tertinggi keluarga Qin saya dengan status yang setara dengan saya. Ketika kita bergabung, saya yakin para tetua lainnya tidak akan berani bertindak gegabah. Yang menghela nafas. Saya baru saja menolak posisi wakil tuan kota yang ditawarkan oleh tuan kota Duan. Mendengar ini, wajah Ki Chong Yang langsung muram dan dia berkata dengan kecewa. Jadi begitu. Keduanya adalah orang yang cerdas dan Yang tidak perlu menjelaskan banyak. Ki Chong Yang tahu bahwa dia tidak punya kesempatan. Yang baru saja menolak tawaran iming-iming Duan Yuansan, jadi dia langsung menyetujui tawaran Ki Chong Yang. Duan Yuansan pasti akan menyinggungnya jika dia mengetahui nanti. Duan Yuansan akan berpikir Yang meremehkannya dan mungkin menyimpan dendam. Pada saat itu keluarga Qin tidak akan bisa tetap tidak terlibat. Mempekerjakan tetua agung tetapi menyinggung istana tuan kota bukanlah kesepakatan yang menguntungkan. Dan Ki Chong Yang sangat menyadari hal ini. Melihat Ki Chong Yang berkata dengan sedikit meminta maaf. Awalnya, Tetua Qin mengajarkan saya metode pembentukan dan evolusi formasi 7 bagian Xuanwu. Jika keluarga Qin membutuhkannya lagi, saya akan berkewajiban untuk melakukannya. Namun jika saya menyetujui ini, itu akan merugikan keluarga Qin Anda. Dan saya hanya bisa mengecewakan Tetua Qin. Saya mengerti. Ki Chong Yang mengangguk. Namun, Yang mengubah topik pembicaraan dan berkata, jika keluarga Qin membutuhkan bantuan di masa depan, saya dapat membantu sebagai teman. Jangan ragu Tetua Qin. Ki Chong Yang mengangkat alisnya mendengar ini dan terkekeh. Dengan kata-kata saudara Yang, saya merasa lega. Dia tampak sangat gembira dan bahagia. Meskipun perjalanan ini belum mencapai tujuan yang diinginkan, jaminan Yang membuatnya berharga. Ki Chong Yang berkata dengan penuh makna. Mungkin saya akan segera membutuhkan bantuan saudara Yang mengangguk. Saya akan menunggu kabar Anda. Hari itu, Ki Chong Yang telah mengajari Yang metode formasi lengkap formasi 7 bagian Xuanwu melalui selembar giok. Awalnya dia hanya ingin mendapatkan janji darinya untuk melindungi keselamatan Qin Yu dalam krisis. Jika kota jatuh, dia bisa membawa Qin Yu bersamanya. Tetapi apa yang terjadi? Setelahnya di luar dugaan semua orang, sebuah malapetaka iblis berlalu tanpa insiden. Dan janji itu tentu saja batal. Yang setelah menerima bantuan tetapi menolak tawaran orang lain, merasa benar-benar bersalah dan berniat untuk membalas budi. Setelah beberapa kata santai lagi, Ki Chong Yang bangkit untuk pergi. Dia terluka dan sangat membutuhkan pemulihan dan dengan keluarga Qin saat ini memperoleh sebagian besar aset keluarga Jiang. Klan tersebut sangat sibuk, sehingga dia memiliki sedikit waktu luang.
Waktu sangat berharga dan dia tidak bisa berlama-lama. Setelah Ki Chong Yang pergi, Yang Ke akhirnya memiliki waktu luang dan segera mulai bermeditasi. Transformasi iblis telah melemahkannya. Kekuatan yang jauh melebihi kultivasinya telah terwujud dalam dirinya, dan itu datang dengan harga yang mahal. Selama beberapa hari, Yang Ke tetap berada di kamarnya. Kemudian suatu hari dia membuka matanya lagi, memancarkan cahaya terang dan penuh energi. Tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau kelemahan sebelumnya. Tampaknya telah pulih sepenuhnya. Setelah memeriksa tubuhnya dan memastikan tidak ada masalah yang tersisa, Yang Ke akhirnya merasa tenang. Dia tidak segera pergi, tetapi malah memanggil mutiara alam mistis dan melesat ke alam mistis kecil. Alam mistis kecil tetap tenang. Yang Ke diam-diam merasakannya sejenak, lalu berseru kaget. Dia menemukan kekuatan yang luar biasa dahsyat melonjak di bagian tertentu dari alam mistis kecil. Dengan gerakan cepat, dia langsung tiba di lokasi itu. Di depan, Li Wuyan duduk bersila, satu tangan terentang. Tangan lainnya dengan dua jari disatukan ke arah langit. Mengambil posisi mengalirkan energi mendalamnya. Kekuatan petir dan apinya bergejolak dan gelisah, berpusat padanya. Ular petir menggeliat dan api berkobar di tanah dalam radius beberapa mil. Namun di belakang Liu Yan terdapat bayangan raksasa yang melayang di langit dan bumi, seolah-olah hendak terbang. Seekor ponik luan? Yang Ke melirik bayangan itu dan langsung terkejut. Bayangan itu tak lain adalah ponik luan, suci, kuno yang pernah ia saksikan dari dekat sebelumnya. Hanya saja itu bukan makhluk hidup, melainkan proyeksi. Bahkan sebagai proyeksi, ia memancarkan aura roh suci. Api hitam berkobar di permukaannya. Kekuatannya yang luar biasa tak terbendung. Ekspresi Liu Yan menunjukkan kesulitan yang luar biasa, seolah-olah ia sedang melakukan teknik rahasia pada saat yang krusial. Yang Ke mengamati sejenak, lalu menyadari bahwa ia sedang murnikan bulu ponik. Meskipun perkembangannya tidak terlalu lancar, itu juga tidak terlalu sulit. Ia tidak berdaya untuk membantunya dalam hal ini. Bahkan sebagai master alam mistis tingkat rendah, ia tidak dapat menawarkan bantuan apapun kepada Liu Yan. Ia hanya mengandalkan kemauan dan tekadnya sendiri. Jika ia berhasil, kekuatan Liu Yan pasti akan meningkat. Jika ia gagal, ia mungkin akan menderita akibat buruk. Untungnya, Liu Yan telah menempa dirinya sendiri dengan menyerap api sejati matahari di dalam esensi sejati matahari selama bertahun-tahun. Dan sudah terbiasa dengan energi intensitas sangat tinggi ini yang memasuki tubuhnya. Jika tidak, hanya dengan kekuatan tingkat pertama sumber donya saja, dia tidak akan mampu memurnikan bulu ponik. Namun meskipun demikian, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada takdir sendiri. Tubuh Dharmanya duduk di kejauhan, memantau situasi Liu Yan dengan cermat. Melihat tatapan wujud aslinya tertuju padanya, tubuh Dharma hanya mengangguk sedikit. Semuanya dipahami tanpa kata-kata. Dengan tubuh Dharma yang mengawasinya, Yang Ke akan segera tahu jika sesuatu terjadi pada Liu Yan. Jadi dia pergi dengan tenang. Sosoknya berkedip lagi dan dia tiba-tiba di bagian lain dari alam mistis kecil. Tempat itu kosong. Tetapi sesosok tubuh gemetar duduk di tanah, memeluk lututnya seolah bersembunyi di sudut tersembunyi. Tampaknya menahan teror dan siksaan yang tidak diketahui. Rambutnya acak-acakan, wajahnya sedikit pucat, dan matanya yang indah terus-menerus melirik ke sana kemari dengan waspada. Wajah cantiknya dipenuhi rasa takut. Yang Ke muncul di hadapannya, namun dia sama sekali tidak menyadarinya, seolah dia tidak melihatnya. Seperti ini. Yang Ke menatapnya dan bergumam. Apakah itu cukup? Kemudian dia menjentikan jarinya. Suaranya tidak keras. Tetapi bagi Wakingsing itu sekuat lonceng pagi dan genderang malam. Mengguncangnya hingga ke inti. Ia bergetar hebat dan ketika ia mendongak lagi, ia mendapati kegelapan tak terbatas yang menyelimuti-nya. Akhirnya digantikan oleh cahaya yang menyilaukan. Sosok yang telah ia kutuk berkali-kali dalam hatinya.
Sosok yang ingin ia cabik-cabik muncul tidak jauh di depannya. Sosok itu dengan malas mengawasinya. Melihat wajah orang itu, keluhan dan ketakutan Hua Qingsing beberapa hari terakhir berubah menjadi kobaran api balas dendam. Ia berteriak, "Saya akan melawan Anda sampai mati." Sambil berbicara, ia melesat ke arah Yang Ke seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dengan gerakan tubuhnya, ia berubah menjadi ratusan kupu-kupu menutupi Yang Ke sepenuhnya. Yang Ke mengangkat tangannya, mengangkat pedang telapak tangannya, mengabaikan ratusan kupu-kupu roh, dan menebas langsung ke kehampaan di depannya. Dengan bunyi gedebuk, pedang telapak tangan itu mengenai sesuatu. Sosok Hua Qingsing terhuyung keluar dari kehampaan. Ratusan kupu-kupu roh lenyap dalam sekejap. Ia menutupi kepalanya dengan kedua tangan, terus mundur. Air mata menggenang di matanya karena rasa sakit. Sepertinya Yang Ke menatapnya dengan santai dan berkata dengan tenang, "Anda masih belum mengerti situasi Anda. Kalau begitu, saya akan memberi Anda waktu lebih banyak. Setelah Anda memikirkannya, kita akan bicara lagi." Saat dia berbicara, dia hendak menggunakan trik yang sama lagi. Hua Qingsing tiba-tiba berteriak, "Tidak, tidak, saya salah. Saya tidak akan berani lancang lagi. Tolong ampuni saya." Siapapun di kegelapan tanpa batas dibunuh berkali-kali setiap hari oleh makhluk aneh, mengalami efek kematian yang nyata. Mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Pertama kali dia dibunuh, Hua Qingsing mengira dia benar-benar mati. Tetapi tanpa diduga, dia dibangkitkan dalam waktu singkat. Dan itu lebih buruk daripada kematian. Karena tidak lama kemudian, dia dibunuh lagi oleh beberapa makhluk aneh. Setelah berkali-kali, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi yang sangat canggih. Terjebak dalam siklus hidup dan mati, tidak dapat melepaskan diri. Mati ratusan kali sehari, Hua Qingsing hampir mati rasa. Jika dia tidak cukup kuat, siksaan seperti itu saja sudah cukup untuk membuatnya gila. Saat melihat Yang Ke pelakunya, dia tentu saja dipenuhi amarah dan kebencian. Namun dia masih bisa ditaklukkan hanya dengan satu gerakan. Jadi Hua Qingsing benar-benar putus asa. "Bagus sekali, saya akan sangat senang Anda begitu bijaksana." Yang Ke meliriknya, mengangguk dan berdiri dengan tenang di tempatnya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.